tidak ada dalil Rasul memulai khutbah dengan salam. Baiklah, saya akan menyebutkan dalil-dalil yang kemungkinan beliau tidak mengetahuinya. Dalil yang pertama adalah sebuah hadis dari Ibnu Majah dan Imam Baihaqi dari Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'idal minbar sallama." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau naik ke atas mimbar, maka beliau mengucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit komentar buat Ustadz Ahmad Syahrin Thorik, di mana beliau sudah mengomentari potongan video Al-Ustaz Zainandang terkait bahwa beliau mengungkapkan tidak ada dalil tentang adanya salam sebelum khutbah atau khutbah diawali dengan salam. Ustadz Ahmad Syahrin di sini mengemukakan dalil-dalil yang menurutnya Ustaz Zainandang tidak tahu terkait dalil-dalil tentang salam. Pertama, perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa cuplikan potongan video Al-Ustaz Zainandang itu tentang khutbah yang dimaksud adalah khutbah syar'i, begitu. Ya. Ulama Persis dan masyarakat Persis, khusus khutbah Jumat, itu mengamalkan adanya salam, tapi bukan termasuk salam bagian dari khutbah. Nah, kemudian Ustadz Ahmad Syahrin Thorik ini mengomentari dengan menyebutkan hadis-hadis bahwa dalam khutbah itu ada salam. Nah, tapi ternyata hadis-hadis yang dikemukakan oleh Ustadz Ahmad Syahrin Thorik ini semuanya hadis-hadis tentang Jumat, begitu. Pertama, tentang riwayat Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, ya. Kedua, Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubronya. Ketiga, riwayat Imam At-Tabarani di dalam kitab Sunannya. Kemudian riwayat Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Kemudian di dalam kitab Ibnu Abi Syaibah, riwayat Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Musonafnya. Salah satu redaksinya itu mengungkapkan bahwa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza saidal minbaro salama. Itu yang pertama. Ustadz Ahmad Syahrin menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa khutbah diawali dengan salam. Ya, itu yang pertama. Kedua dan selanjutnya itu sama redaksinya, dan mengambil juga asar dari Utsman, di mana karena Utsmanu qad kaburo, ketika Utsman sudah semakin tua, gitu ya, dalam keadaan tua, faida saidal minbaro salama. Kemudian ketika beliau berkhutbah Jumat, ketika berkhutbah naik mimbar, salama, beliau melakukan salam. Jadi Ustadz Ahmad Syahrin ini mengomentari khutbah syar'i yang umum dengan salam ketika Jumatan, begitu. Jadi ini sangat tidak nyambung, ya. Kenapa tidak nyambung? Kita bahas. Pertama, yang dimaksud salam dalam hadis-hadis yang dikemukakan oleh Ustadz Ahmad Syahrin ini adalah salam ketika Jumatan, khusus tentang Jumatan, di mana Nabi SAW naik mimbar, kemudian Nabi SAW menghadap kepada jamaah, kemudian Nabi SAW salama, beliau mengucapkan salam kepada orang-orang, kemudian beliau duduk. Setelah duduk, Bilal adzan atau muadzin adzan. Setelah muadzin adzan, kemudian Nabi SAW berdiri dan berkhutbah. Begitu redaksi aslinya. Dan khutbahnya tidak diawali dengan salam, begitu. Hadisnya pertama di dalam Tabaqatul Kubro, ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sha'ida 'alal minbari salama. Nah, di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila naik mimbar, Nabi sallallahu alaihi wasallam salama, mengucapkan salam. Fa idza jalasa adzanal muadzinu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, barulah muadzin melaksanakan mengumandangkan adzan, begitu. Wa kana yaktubu khutbataini wa yajlisu jalsataini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah 2 kali dan duduk 2 kali. Kemudian di dalam kitab At-Talhis Al-Khabir jilid kedua halaman 127, di sana juga sebutkan istawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala darajatil lati tali al-mustaroha qa'iman summa salama. Nah, di sini sama, ya. Summa jalasa alal mustaroh. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sama redaksinya naik mimbar. Di mimbar itu ada tempat istirahat atau ada tempat duduk, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam redaksi yang lain fa'aqbalan nas, menghadap manusia biwajhihi, dengan wajahnya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada jamaah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salam, assalamualaikum, ya. Kemudian setelah Nabi salam, Nabi duduk di tempat duduknya. Kemudian setelah Nabi duduk, barulah adzanal muadzinu, seorang muadzin mengumandangkan adzan. Setelah itu hatta faragol muadzinu minal adzani, ketika muadzin beres dari adzannya, summa qoma fa khotoba, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan berkhutbah. Summa jalasa, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk lagi. Summa qoma fa khotoba saniyah, kemudian Nabi berdiri lagi dan berkhutbah untuk yang kedua kalinya. Di sini tidak disebutkan Nabi mengawali khutbah dengan salam. Adapun salama di sini adalah salam mimbar, begitu. Jadi naik mimbar, salam, kemudian duduk, kemudian azan, kemudian Nabi langsung berkhutbah, begitu. Jadi Ustadz Ahmad Syahrin di sini sudah mengemukakan satu dalil hadis yang tidak relevan atau tidak nyambung, ya, tidak nyambung dengan mengomentari terhadap potongan video Al-Ustaz Zainandang, di mana Al-Ustaz Zainandang menyebutkan khutbah syar'i secara umum, ya, tidak ada dalil terkait khutbah diawali dengan salam.
Silakan, ini komentar singkat saja buat Ustadz Ahmad Syahrin Thorik. Kalau ada satu hadis saja bahwa Nabi SAW pernah salam sebelum khutbah, atau mengawali khutbah dengan salam, silakan kemukakan hadisnya, riwayat siapa. Kemudian kami akan menunggu dan menanggapi lagi tanggapan Ustadz Ahmad Syahrin Thorik. Itu mungkin tanggapan buat Ustadz Ahmad Syahrin Thorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.